Selamat datang di segmen Versus. Segmen spesial di NB Channel Indonesia yang akan mengadu dua saham secara head-to-head. Di sini kita nggak cuma melihat saham yang ramai di pasar, tapi juga membandingkannya dari sisi fundamental, teknikal, bandarmologi. Semua akan dikupas secara tajam, objektif, dan mudah dipahami, agar kamu punya sudut pandang lebih luas sebelum mengambil keputusan investasi. Dan yang paling seru, segmen Versus akan hadir rutin menemani minggu malam kamu. Jadi siapkan kopi dan watchlist kamu. Karena malam ini kita akan melihat siapa yang lebih unggul dan lebih menarik untuk dipantau. Inilah Versus. Sebelum kita masuk ke analisis mendalam, saya ingin mengingatkan kembali, semua yang dibahas dalam video ini murni merupakan opini dan analisis pribadi untuk tujuan edukasi. Ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Pasar modal memiliki risiko tinggi, jadi pastikan Anda selalu melakukan riset mandiri atau do your own research, DOR, dan sesuaikan dengan trading plan serta profil risiko masing-masing. Keputusan ada di tangan Anda. Nah, sebelum kita masuk ke duel head-to-head-nya, kita kenalan dulu dengan masing-masing emitennya. Pertama kita mulai dari PGEO atau Pertamina Geothermal Energy. PGEO merupakan anak usaha dari Pertamina yang bergerak di sektor energi panas bumi atau geothermal. Bisnis utamanya adalah menghasilkan listrik berbasis energi terbarukan dari panas bumi. Saat ini PGEO menjadi salah satu pemain geothermal terbesar di Indonesia, dengan berbagai wilayah operasi seperti Kamojang, Ulu Belu, Lahendong, hingga Lumut Balai. Karena bergerak di energi hijau, PGEO sering dianggap sebagai saham yang memiliki prospek jangka panjang seiring meningkatnya tren renewable energy dan transisi energi global. Dari sisi laporan keuangan tahun terakhir, performa PGEO sebenarnya masih cukup stabil. Pendapatan PGEO tahun 2025 tercatat sekitar 7,2 triliun rupiah, naik dibanding tahun sebelumnya. Namun laba bersihnya justru mengalami penurunan menjadi sekitar 2,3 triliun rupiah. Meski begitu, margin keuntungan PGEO masih tergolong tinggi. Net margin berada di kisaran 31%, menunjukkan bisnis geothermal memiliki karakter recurring income yang cukup kuat. Dari sisi valuasi, per PGEO berada di sekitar 18 kali dengan PBV sekitar 1,2 kali. Artinya, market masih memberikan premium valuation terhadap PGEO karena dianggap sebagai saham energi masa depan. Selanjutnya kita masuk ke Adaro atau Alamtri Resources Indonesia. Kalau dulu dikenal sebagai raksasa batubara thermal, kini Adaro mulai bertransformasi menjadi perusahaan energi yang lebih terdiversifikasi. Setelah melakukan spin-off bisnis batubara thermal melalui AADI, Adaro kini lebih fokus pada mineral, metalurgi, aluminium, dan pengembangan energi hijau. Namun tentu saja, image Adaro di market masih sangat identik dengan satu hal. Kantong uang dividen besar. Adaro selama bertahun-tahun dikenal sebagai salah satu emiten dengan cash flow kuat dan rajin membagikan dividen jumbo kepada investor. Dari sisi laporan keuangan, pendapatan Adaro tahun 2025 mencapai sekitar 31,4 triliun rupiah. Namun laba bersihnya turun signifikan menjadi sekitar 7,5 triliun rupiah akibat penurunan kontribusi bisnis batubara setelah spin-off AADI. Walaupun laba turun, Adaro tetap memiliki posisi keuangan yang besar dengan ekuitas mencapai hampir 84 triliun rupiah. Valuasinya juga relatif murah. Per Adaro berada di kisaran 9 kali dan PBV di bawah 1 kali. Artinya market mulai memberikan valuasi lebih rendah karena bisnisnya kini mengalami fase transisi. Sahabat analisa, mari kita lanjut ke analisis fundamental kedua saham ini. Berikut adalah narasi analisa komparatif mengenai valuasi, profitabilitas, dan kesehatan finansial antara PT Pertamina Geothermal Energy Tbk, PGEO, dan PT Alamtri Resources Indonesia Tbk, Adaro. 1. Valuasi harga saham.
Dari sisi penilaian harga saham di pasar, Adaro saat ini ditransaksikan pada valuasi yang jauh lebih atraktif dibandingkan PGEO. Hal ini terlihat jelas dari metrik Price to Earnings, PE, ratio, di mana Adaro berada di angka 8,37x, lebih rendah dan murah dibandingkan PGEO yang memiliki PE ratio sebesar 16,39x. Berdasarkan kombinasi rasio harga terhadap laba dan asetnya, pasar saat ini memposisikan saham PGEO di harga yang lebih premium, mahal. Sementara Adaro menawarkan valuasi yang lebih terjangkau bagi investor yang mencari saham undervalued. 2. Kemampuan mencetak keuntungan, profitabilitas. Meskipun valuasinya berbeda, kapasitas mesin pencetak laba kedua perusahaan ini sebenarnya sangat sepadan dengan keunggulan efisiensi di pos yang berbeda. Adaro lebih unggul dalam memberikan tingkat pengembalian modal kepada pemegang saham, tercermin dari return on equity, ROE, sebesar 10,26% dibandingkan PGEO yang berada di level 7,27%. Namun di sisi lain, PGEO beroperasi dengan efisiensi biaya operasional yang lebih baik, terbukti dari margin laba bersihnya yang sangat tebal di angka 33,55%, mengalahkan margin laba bersih Adaro yang berada di level 25,43%. 3. Kesehatan finansial risiko. Dari segi profil risiko dan struktur permodalan, kedua emiten ini memiliki neraca keuangan yang sangat sehat dengan tingkat utang yang tergolong rendah, di bawah 1x. Rasio utang terhadap ekuitas, debt to equity ratio DER, Adaro tercatat sangat konservatif di level 0,20x, sedikit lebih rendah dibandingkan PGEO di angka 0,36x. Bagi investor pemburu pendapatan pasif, Adaro menunjukkan taringnya dengan menawarkan dividen yield yang secara visual jauh lebih besar dibandingkan PGEO yang memberikan yield sebesar 4,97%. Hal ini menegaskan status Adaro sebagai emiten yang sangat royal dalam membagikan porsi keuntungannya kepada para pemegang saham. Sekarang kita masuk ke sisi teknikal. Arah PGEO saat ini, tren turun, downtrend. MACD mengindikasikan sinyal naik, Golden Cross. Lilin terakhir PGEO, hari ini ditutup dengan tubuh lilin berwarna merah, bearish penjual menang. Tubuh lilin yang panjang ini mencerminkan dominasi penuh dari kubu penjual. Arah Adaro saat ini, tren naik, uptrend, MACD mengindikasikan sinyal naik, Golden Cross. Lilin terakhir Adaro, hari ini ditutup dengan tubuh lilin berwarna merah, bearish penjual menang. Ukuran tubuh lilin tergolong standar wajar. Terdapat sumbu bawah, lower wick, panjang, indikasi price rejection, pembeli menolak harga murah. Terlihat sumbu atas, upper wick, menjulang panjang, indikasi tekanan jual profit taking agresif dari penjual. Batas volatilitas, bulan J-Bonds, di saham PGEO. Harga sedang bergerak nyaman di area tengah pita. Tidak ada kepanikan beli maupun jual. Pasar sedang bernapas dengan wajar tanpa lonjakan pergerakan yang ekstrim di penutupan. Sementara batas volatilitas, bulan J-Bonds, di saham Adaro. Harga sedang bergerak nyaman di area tengah pita. Tidak ada kepanikan beli maupun jual. Pasar sedang bernapas dengan wajar tanpa lonjakan pergerakan yang ekstrim saat penutupan. Titik balik arah, parabolik SAR, di saham PGEO. Coba perhatikan titik-titik merah di grafik. Saat ini titik tersebut berada di bawah pergerakan harga, di level Rp959. Titik ini berfungsi sebagai fondasi pendongkrak harga. Bagi Anda yang sudah beli saham ini, titik ini adalah batas aman Anda, trailing stop. Jika harga jatuh dan menyentuh titik ini, itu adalah sinyal untuk segera jual, take profit cut loss. Sementara titik balik arah, parabolik SAR, di saham Adaro. Perhatikan titik-titik merah di grafik. Saat ini titik tersebut berada di bawah pergerakan harga, di level Rp2,343. Titik ini berfungsi sebagai fondasi pendongkrak harga. Bagi Anda yang sudah beli saham ini, titik ini adalah batas aman Anda, trailing stop. Jika harga jatuh dan menyentuh titik ini, itu adalah sinyal untuk segera jual,
take profit cut loss. Peta masa depan, Ichimoku Cloud, untuk saham PGEO. Harga sedang terpuruk gelap di bawah awan. Ini adalah cuaca badai yang berbahaya, strong bearish. Awan tebal di atas bertindak sebagai tembok beton yang akan sangat sulit ditembus oleh pembeli. Sangat disarankan untuk menjauhi saham yang masih berada di fase ini. Sementara peta masa depan, Ichimoku Cloud, untuk saham Adaro. Harga saat ini sedang terbang bebas di atas awan. Ini adalah cuaca paling cerah di pasar saham, strong bullish. Awan tebal di bawahnya berfungsi sebagai matras pelindung jangka panjang yang sangat solid menahan harga agar tidak mudah jatuh atau anjlok. Sekarang kita masuk pada perbandingan arus uang raksasa, Bandarmologi. Pada saham PT Pertamina Geothermal Energy, PGEO. 1. Status arus modal, money flow. Berdasarkan indikator accumulation distribution, AD, saldo volume PGEO saat ini menunjukkan kondisi distribusi kuat. Nilai AD saat ini adalah minus 1.382.008.430, yang berada menurun 2,2% dibandingkan 5 periode lalu, dan indikator ini berada jauh di bawah rata-rata historisnya. Rata-rata, minus 758.806.764. Kondisi distribusi kuat mengindikasikan bahwa bandar kemungkinan sedang melepas posisi mereka, profit taking atau cut loss. Dalam konteks bandarmologi, modal besar sedang keluar dari saham ini, yang berarti ada tekanan jual dari pihak besar yang bisa menekan harga lebih rendah. 2. Interpretasi smart money. Jika Anda melihat harga naik dan bar volume dominan berwarna hijau disertai dengan AD yang meningkat, itu adalah kombinasi ideal yang menandakan smart money sedang masuk. Sebaliknya, jika harga naik tapi AD turun atau stagnan, itu bisa jadi sinyal distribusi bandar. Harga naik karena dijaga, bukan karena modal besar masuk. 3. Rekomendasi berdasarkan arus modal. Hati-hati dengan penurunan lanjutan, terutama jika harga juga break support kunci. Selalu cross-check dengan volume harian. Jika volume tiba-tiba meledak 2-3x rata-rata sambil AD naik tajam, itu adalah konfirmasi kuat bahwa bandar sedang aktif. Jika volume lesu tapi AD turun, kemungkinan distribusi sedang berlangsung perlahan tanpa kehebohan pasar. Untuk saham PT Alam Tri Resources Indonesia, Adaro. 1. Status arus modal, money flow. Berdasarkan indikator accumulation distribution, AD, saldo volume Adaro saat ini menunjukkan kondisi distribusi kuat. Nilai AD saat ini adalah minus 2.709.969.897, yang berada menurun 2,9% dibandingkan 5 periode lalu, dan indikator ini berada jauh di bawah rata-rata historisnya. Rata-rata, minus 2.191.224.468. Kondisi distribusi kuat mengindikasikan bahwa bandar kemungkinan sedang melepas posisi mereka, profit taking atau cut loss. Dalam konteks bandarmologi, modal besar sedang keluar dari saham ini, yang berarti ada tekanan jual dari pihak besar yang bisa menekan harga lebih rendah. 2. Interpretasi smart money. Jika Anda melihat harga naik dan bar volume dominan berwarna hijau disertai dengan AD yang meningkat, itu adalah kombinasi ideal yang menandakan smart money sedang masuk. Sebaliknya, jika harga naik tapi AD turun atau stagnan, itu bisa jadi sinyal distribusi bandar. Harga naik karena dijaga, bukan karena modal besar masuk. 3. Rekomendasi berdasarkan arus modal. Hati-hati dengan penurunan lanjutan, terutama jika harga juga break support kunci. Selalu cross-check dengan volume harian. Jika volume tiba-tiba meledak 2-3x rata-rata sambil AD naik tajam, itu adalah konfirmasi kuat bahwa bandar sedang aktif. Jika volume lesu tapi AD turun, kemungkinan distribusi sedang berlangsung perlahan tanpa kehebohan pasar. Sahabat analisa, itulah tadi bedah tuntas head-to-head antara PGEO dan Adaro. Kita sudah melihat pertarungan sengit di ring fundamental dan teknikal yang berhasil dikuasai oleh Adaro berkat valuasinya yang menarik dan momentum tren yang agresif saat ini. Namun, kita juga melihat kejutan dari sisi bandarmologi,
di mana smart money diam-diam sedang menyusun kekuatan di PGEO, memberikan potensi dorongan naik yang kuat di masa depan. Hasil akhirnya, tidak ada pemenang mutlak, karena jawabannya sangat bergantung pada profil risiko dan gaya investasi Anda. Jika Anda adalah investor jangka panjang yang mengutamakan keamanan dan fundamental kokoh, Adaro menawarkan jaring pengaman yang lebih menarik. Sebaliknya, jika Anda adalah swing trader pemburu cuan cepat yang memanfaatkan momentum pasar saat ini, pergerakan Adaro sedang dikawal langsung oleh tren harga yang siap untuk berlari. Kembali saya tegaskan, seluruh analisis dalam segmen versus ini murni merupakan opini pribadi sahabat analisa untuk tujuan edukasi. Ini bukan ajakan atau rekomendasi untuk membeli atau menjual saham tertentu. Setiap keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, jadi pastikan Anda selalu melakukan riset mandiri, Dior, sebelum mengambil keputusan di pasar saham. Terima kasih banyak sudah menonton episode versus kali ini. Dukung terus channel ini dengan cara like, komentar, dan subscribe agar kami bisa terus menyajikan konten edukasi yang bermanfaat bagi perjalanan investasi Anda. Salam analisa, dan sampai jumpa di episode versus selanjutnya.